Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan sama Pak Trisna proses komunikasi, kapan kita tahu kita harus menjalankan komunikasi sebagai aksi, sebagai transaksional, ada pertukaran informasi dan juga ada feedback. Nah, ini kita membahas kembali yang di awal pada saat Bapak Ibu mengisi Padlet, improving your confidence as a speaker. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Trisna dan juga sudah didukung oleh Mark Twain gitu ya, bicara tentang kita tuh sebenarnya bohong kalau misalnya kita bilang tuh kita nggak merasa nervous, nggak merasa gugup ketika berada di depan panggung, berada di depan umum gitu ya, untuk bisa memaparkan sesuatu, menjalankan yang namanya public speaking. Nah, yang saya janjikan di pertemuan pagi ini adalah kita tidak bisa menghilangkan yang namanya nervous, Bapak Ibu. Itu tadi sudah diinformasikan, itu adalah reaksi kimia yang memang dihadapi oleh tubuh untuk bisa memanage kepercayaan diri, dia semakin bisa mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar improve, meningkatkan kembali. Kalau misalnya tadi takaran confident atau mungkin kepercayaan diri kita tuh di skor 5, di skor 2, Bapak Ibu. Nah, setelah pelatihan ini kita mungkin akan banyak melakukan beberapa sesi demonstrasi gitu ya. Nanti siapa tahu dari skor 2 ini kita meningkat jadi skor 5, skor 7 dan lain sebagainya. Nah, pertama mungkin Bapak Ibu, kenapa sih kita harus mengetahui atau mungkin menyadari tingkat nervous kita, atau mungkin kalau saya tuh nervous di depan umum tuh seperti apa sih? Kayak kita tuh seolah-olah mendiagnosa sebagai dokter, gitu ya. Mendiagnosa diri sendiri, oh saya tuh nervous ketika harus bicara sesuatu yang saya tidak paham. Nah itu saya sering nervous tuh Bapak Ibu. Tangan saya dingin, atau mungkin terlalu banyak nge-freeze atau mungkin terpaku gitu ya di depan, tapi lupa gitu kita harus menjelaskan apa. Itu saya sering terjadi ketika saya tidak mengetahui materi apa yang saya bahas. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kita akan mulai mendefinisikan nih tingkatan nervous kita tuh ada apa saja. Oke. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat Bapak Ibu gugup adalah kita perlu mengencourage diri. Kita perlu meningkatkan skill lagi. Oh, kalau saya nervous berarti saya harus persiapan. Oh, kalau saya nervous berarti saya harus membawa sesuatu untuk membuat saya nyaman. Seperti pulpen tadi kata Pak Trisna. Tapi semakin kita ketergantungan sama barang tersebut, mungkin kita tidak bisa tadi meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau pulpennya hilang, ya kita makin nervous lagi, atau mungkin kita tambah nervous lagi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nervous itu adalah bentuk aksi dari reaksi dari otak kita ya, untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Ini seperti kita bicara tentang Animal Planet, Bapak Ibu ya. Ketika kita memang berada di area yang liar gitu, kita nggak tahu siapa yang kita hadapi, resiko apa yang kita hadapi, instingnya lebih tinggi. Kedua, nervous is unpredictable. Ya, ini gampang banget terprediksi ya nervous itu. Kalau kita punya peribahasa adalah kenali musuhmu, Bapak Ibu. Nah, ketika nervous berarti musuhnya ada secara internal, ada di badan kita, ada di pikiran kita sebenarnya. Nah, kita harus memahami hal-hal tersebut. Tadi ya, nervous itu bisa diprediksi. Mungkin saya ketika tadi nggak dapat materi yang memang mumpuni, saya nggak menguasai bahan, nervous udah ada di belakang, udah kayak nyenggolin, oh pasti lu gugup deh, atau mungkin lu pasti cemas deh, pasti keringat dingin, itu pasti udah ada gitu. Bagaimana menyingkapinya? Nah tadi kita pelajari, mempersiapkan, baca kembali buku, pelajari kembali materinya. Kalau bisa bikin catatan Bapak Ibu, benar. Kalau misalnya kita sebagai orang yang memang belum paham materi nih, biasanya saya lebih suka orang menjelaskan kepada saya secara lisan ya, atau mungkin ya kalau udah mepet banget Bapak Ibu, saya tulis poin-poin penting yang paling enggak apa yang kita tulis masih kita ingat sampai dengan kita maju ke depan untuk bisa memaparkan ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mungkin punya metode-metode berbeda, tapi silakan nanti Bapak Ibu bisa sharing juga. Yang ketiga, you feel more nervous than you look. Akan terlihat kayak makin gugup nih, baru bacain alinea pertama aja udah keringat dingin, udah jantungnya udah berdebar gitu ya. Tapi kita kembali lagi, kita harus
punya goals, ini harus selesai. Mau bisa nggak bisa, presentasinya harus selesai. Mau bisa nggak bisa, materinya harus ada yang jelasin. Nggak mungkin kita mundur di tengah jalan gitu. Jadi itu tetap menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa menyelesaikan materi. Tapi balik lagi, yang poin keempat, kalian nggak sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi hampir semua orang mengalami nervous, kalian nggak sendiri. Dan bagaimana kalian menanggapi, atau mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi tujuan utamanya gitu. Oh, kalau misalnya nervous, oke, tetap percaya diri, tampang muka cerah gitu ya, smile every time gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyingkapnya dengan santai, relax gitu ya. Setelah badan Bapak Ibu santai dan relax, nervousnya akan berkurang. Ya, saya nggak bilang nervousnya akan berhenti atau mungkin hilang sama sekali, tapi akan berkurang. Oke? Dan normal. Nervous itu normal Bapak Ibu. Jadi jangan berasa, aduh kok saya aneh sih, setiap maju ke depan saya nervous. Aduh, setiap maju ke depan saya mules. Bu Arlin, setiap maju ke depan saya, aduh, pengennya kayak hilang aja gitu ya. Jadi nervous itu normal untuk semua orang. Dan kita perlu tadi menyingkapinya, menghilangkan sedikit demi sedikit. Oke, yang poin keempat, poin yang terakhir, yang poin kelima di sini, your nervousness can improve your performance. Ya, jadi tadi kita semakin belajar menanggapi, kita semakin belajar berlatih. Oh, kita semakin paham dengan materi yang kita sampaikan. Oh, kayaknya kemarin opening saya waktu presentasi banyak disukai nih sama atasan, atau mungkin banyak disukai sama peserta yang lain, pada ketawa nih ngelihat hook saya atau mungkin umpan saya di awal gitu. Nah, itu bisa teman-teman atau mungkin Bapak Ibu gunakan di lain kesempatan ya. Berarti udah tahu nih kira-kira triknya kalau misalnya presentasi di awal, kasih sesuatu yang relate dengan audiens atau mungkin ajak mereka bercanda dulu, kemudian mereka setelah fokus, setelah mereka tahu kita lagi berbicara tentang apa, atau mungkin mereka sangat perhatian dengan materi kita baru bisa masuk ke materi utama. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi caranya tadi, pahami dulu kita kelemahan kita, nervous kita di bagian mana, kemudian kita mulai perang. Ya, kita mulai persiapkan diri lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sekarang kita next ke slide berikutnya.